Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang revolusi-revolusi di dunia. Yuk saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam revolusi yang terjadi di dunia, baik revolusi yang terjadi di Eropa maupun revolusi yang terjadi di Amerika. Yang akan kita bahas pertama kali adalah revolusi yang terjadi di Amerika yang berlangsung sekitar abad ke-18 Masehi. Apa sih yang dimaksud sebagai revolusi Amerika? Revolusi Amerika adalah peristiwa perubahan yang terjadi di Amerika Serikat yang kita kenal sekarang ini ketika pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1776, Amerika Serikat yang pada saat itu terdiri atas 13 daerah koloni menyatakan merdeka. Merdeka dari siapa? Merdeka dari kekuasaan Inggris. Kita tahu bahwa pada awalnya Inggris merupakan penguasa dari daerah-daerah koloni yang terdapat di benua Amerika, terutama kawasan Amerika bagian utara. Untuk membahas tentang peristiwa revolusi Amerika, maka kita harus dapat menjelaskan apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa revolusi Amerika. Latar belakang yang pertama tentu saja adalah penemuan benua Amerika, di mana kita tahu bahwa benua Amerika pertama kali ditemukan oleh Christophorus Columbus, seorang pelaut asal Italia yang bekerja bagi pemerintah kerajaan Spanyol ketika pada tahun 1492 Christophorus Columbus berhasil menemukan wilayah benua Amerika, meski pada saat itu Christophorus Columbus tidak menyadari bahwa sebenarnya dia menemukan benua baru. Pada saat itu Columbus mengira dia telah sampai di India karena perjalanan yang dilakukan oleh Christophorus Columbus untuk menjangkau wilayah India dilakukan dengan menempuh rute barat. Pada masa itu, orang-orang di Eropa secara khusus tidak mengetahui adanya sebuah daratan yang memanjang dan besar yang kemudian memisahkan antara kawasan Asia dengan Eropa di sebelah barat. Maka dengan upaya pembuktian teori heliosentris, Christophorus Columbus kemudian memimpin armadanya untuk menjangkau wilayah India dengan mengambil rute barat. Ketika sampai di sebuah tempat, Columbus mengira dia telah sampai di wilayah India. Oleh karena itulah kemudian penduduk asli di wilayah yang ditemukan oleh Columbus tersebut kemudian dinamakan sebagai suku Indian. Dalam perkembangannya, diketahui bahwa Columbus sebenarnya tidak pernah sampai di India, melainkan sampai di sebuah benua baru yang kemudian dinamakan benua Amerika. Lantas, dalam perkembangannya, pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17, wilayah benua Amerika menjadi daerah eksplorasi yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan juga Portugis. Kita tahu bahwa nantinya kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan didominasi oleh kebudayaan Spanyol. Sementara ada satu negara besar di kawasan Amerika Selatan yang kemudian kita kenal dengan nama Brasil mendapatkan pengaruh dari Portugis. Bagaimana dengan Inggris dan Perancis sendiri? Pada awalnya, Inggris tidak terlalu melihat wilayah benua Amerika karena fokus Inggris adalah ke daerah Asia. Kita tahu Inggris kemudian melakukan banyak sekali kolonisasi terhadap wilayah-wilayah di benua Asia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi perubahan ketika Inggris dipimpin oleh seorang ratu yang kemudian dikenal dengan nama Ratu Elizabeth I. Ratu Elizabeth I mendengar banyak informasi yang menyebutkan bangsa Spanyol mendapatkan keuntungan dari kolonisasi yang mereka lakukan di kawasan benua Amerika. Oleh karena itulah kemudian di bawah pimpinan Ratu Elizabeth I, armada Inggris kemudian berupaya untuk sampai di wilayah benua Amerika. Tetapi dalam perkembangannya,
Dalam perkembangannya, upaya Inggris untuk menjangkau wilayah Amerika mendapatkan tantangan dari armada Spanyol. Nah, oleh karena itulah kemudian terjadi perang antara Inggris menghadapi Spanyol sebelum kemudian Inggris berhasil menjangkau wilayah benua Amerika. Dalam perkembangannya, Inggris berhasil mengalahkan armada Spanyol. Dan dalam perkembangan berikutnya, kita juga mengetahui Inggris kemudian berhasil menjangkau wilayah Amerika, secara khusus kawasan Amerika bagian utara. Amerika Utara kemudian dimasuki oleh Inggris dan kemudian Inggris mendirikan daerah-daerah koloni di kawasan tersebut pada sekitar pertengahan abad ke-17-18. Nah, jadi di sini kemudian kita dapat melihat Inggris kemudian melakukan kolonisasi di wilayah benua Amerika, terutama Amerika bagian utara. Jadi kita dapat melihat bahwa penemuan benua Amerika menjadi cikal bakal kedatangan bangsa Inggris ke wilayah benua Amerika. Selain itu, latar belakang yang berikutnya adalah terjadinya Perang 7 tahun yang berlangsung tahun 1756 sampai dengan tahun 1763. Perang 7 tahun adalah perang yang melibatkan antara Inggris menghadapi Perancis. Inggris dan Perancis sendiri kemudian berebut wilayah koloni di kawasan Amerika Utara. Perang berlangsung sejak tahun 1756 sampai dengan tahun 1763 yang kemudian berhasil dimenangkan oleh Inggris. Jadi kita dapat melihat di sini, dalam perang 7 tahun tersebut Inggris berhasil mengalahkan Perancis. Alasan yang kemudian digunakan oleh Inggris adalah Inggris berupaya untuk melindungi daerah-daerah koloni yang mereka dirikan di kawasan Amerika Utara. Tetapi dalam perkembangannya, perang 7 tahun tersebut memberikan dampak terhadap Inggris. Apa dampaknya? Dampak yang kemudian ditimbulkan dari perang 7 tahun adalah defisit keuangan yang dialami oleh Inggris. Inggris mengalami defisit keuangan sebagai akibat perang yang mereka lakukan menghadapi Perancis. Lantas bagaimana caranya Inggris menutup defisit keuangan yang terjadi sebagai akibat perang 7 tahun tersebut? Inggris kemudian mengambil tindakan menarik pajak dari penduduk koloni. Inggris menarik pajak dari para penduduk koloni dengan pajak yang banyak dan juga dengan biaya yang tinggi. Di antara pajak-pajak yang kemudian ditarik oleh Inggris diantaranya adalah Sugar Act atau pajak gula, kemudian Tea Act, Stamp Act, Currency Act, Quartering Act, dan juga Townshend Act. Inilah beberapa jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah Inggris terhadap penduduk koloni Inggris di Amerika. Sugar Act atau undang-undang yang mengatur tentang perdagangan gula. Tea Act mengatur tentang perdagangan teh. Tea Act sendiri mengatur bahwa perdagangan teh di Inggris hanya dapat dilakukan oleh kongsi dagang Inggris, yaitu EIC atau East Indian Company. Dengan kata lain, pada dasarnya telah terjadi monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Inggris terkait dengan penjualan teh di wilayah koloni mereka di Amerika. Ternyata sebelumnya ada penolakan yang dilakukan oleh para penduduk koloni terhadap monopoli yang dilakukan oleh Inggris. Karena apa? Karena Inggris nantinya akan menetapkan pajak yang tinggi terhadap barang-barang impor. Akibatnya terjadi kenaikan harga teh di daerah koloni Amerika. Hal inilah yang mengakibatkan para penduduk koloni kemudian melakukan aksi pemboikotan terhadap teh-teh yang didatangkan oleh kongsi dagang Inggris tersebut. Akibatnya kita tahu bahwa nantinya muncul penyelundupan teh yang dilakukan oleh para penduduk
koloni. Oleh karena itulah kemudian Inggris menerapkan apa yang kemudian dikenal sebagai Tea Act, pajak teh, dalam upayanya menjaga perdagangan teh hanya dilakukan oleh Kongsi Dagang Inggris, yaitu EIC. Kemudian Stamp Act atau pajak dokumen, di mana setiap dokumen yang akan masuk ataupun keluar dari daerah koloni wajib dikenakan bea materai. Kemudian Currency Act atau undang-undang uang atau mata uang, di mana dalam undang-undang ini diatur bahwa daerah koloni tidak dapat mencetak mata uangnya sendiri. Mata uang hanya dapat dicetak oleh pemerintah Inggris. Kemudian Quartering Act. Ini adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada para penduduk koloni untuk kemudian menyiapkan akomodasi bagi tentara Inggris yang ada di daerah koloni. Nah, kemudian Townshend Act. Ini merupakan pajak impor yang mengatur berbagai macam jenis pajak, diantaranya adalah pajak timah. Jika kita perhatikan, ini adalah berbagai macam pajak yang dibebankan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap para penduduk koloni. Pada dasarnya, para penduduk koloni yang memang pada saat itu hidup makmur dan sejahtera di daerah Amerika tidak mempermasalahkan banyaknya pajak yang dibebankan kepada mereka selama para penduduk koloni memiliki perwakilan di dalam parlemen Inggris. Tetapi hukum Inggris pada masa itu tidak memungkinkan adanya perwakilan dari daerah koloni. Akibatnya apa? Akibatnya para penduduk koloni kemudian menyatakan tidak akan mau membayar pajak sampai adanya perwakilan bagi para penduduk koloni di dalam parlemen Inggris. Maka oleh karena itu muncul kemudian slogan No Taxation Without Representation. Artinya, para penduduk koloni menolak untuk membayar pajak sampai mereka memiliki perwakilan di dalam parlemen Inggris. Nah, jadi kita dapat melihat, jadi pada dasarnya kalau kita kemudian melihat slogan ini, para penduduk koloni menuntut adanya keterwakilan bagi para penduduk koloni di dalam parlemen Inggris. Hal yang kemudian tidak dilakukan oleh Inggris. Dalam perkembangannya, ada sebuah peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya Revolusi Amerika. Apa yang menjadi pemicu pecahnya Revolusi Amerika? Kita dapat melihat bahwa peristiwa yang kemudian memicu pecahnya Revolusi Amerika adalah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Boston Tea Party. Apa yang dimaksud sebagai Boston Tea Party ini? Bukan pesta teh dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah istilah yang digunakan ketika para penduduk koloni melakukan aksi membuang teh-teh yang didatangkan oleh kapal-kapal dagang Inggris ke pelabuhan Massachusetts atau pelabuhan Boston. Hal inilah yang memicu kemarahan Inggris. Jadi kita dapat melihat bahwa The Boston Tea Party menjadi pemicu Revolusi Amerika ketika tindakan yang dilakukan oleh para penduduk koloni dengan membuang teh-teh yang didatangkan oleh kapal-kapal dagang Inggris di pelabuhan Boston mengakibatkan timbulnya kerugian pemerintah Inggris. Akibatnya pemerintah Inggris kemudian bersikap keras terhadap penduduk koloni. Dalam perkembangannya, kita dapat melihat bahwa bukan hanya The Boston Tea Party saja yang menjadi pemicu, tetapi juga adanya artikel atau tulisan yang dibuat oleh Thomas Paine, di mana Thomas Paine kemudian menulis artikel berjudul The Common Sense atau akal sehat. Ternyata The Common Sense inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya upaya dari para penduduk koloni Amerika untuk merdeka dari Inggris. Bagaimana dengan jalannya Revolusi Amerika itu sendiri? Ditandai salah satunya ketika kemudian pada tahun 1774 diadakan Kongres Kontinental yang pertama.
dalam Kongres Kontinental yang pertama ini, poinnya adalah pemutusan hubungan perdagangan antara penduduk koloni dengan pemerintah Inggris. Karena mereka menuntut agar hak-hak mereka diakui oleh pemerintah kolonial Inggris. Tetapi ketika kemudian pemerintah kolonial Inggris malah menyatakan perangnya terhadap para penduduk koloni, maka pada tahun 1775 diadakanlah Kongres Kontinental yang kedua. Dalam Kongres Kontinental yang kedua ini, bukan lagi pemutusan hubungan dagang yang dilakukan antara penduduk koloni dengan pemerintah Inggris, melainkan para penduduk koloni tidak lagi mengakui parlemen Inggris. Dengan kata lain, para penduduk koloni tidak lagi mengakui kekuasaan Inggris di wilayah koloni. Selanjutnya, pada tahun 1776, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1776, dalam Kongres Kontinental yang ketiga, yang dipelopori kemudian oleh beberapa tokoh revolusi Amerika, di antaranya adalah John Adams, kemudian Thomas Jefferson, maka dimunculkanlah Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari Inggris, yang kemudian kita kenal sebagai Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari Inggris. Apakah kemudian revolusi Amerika selesai begitu saja? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya Declaration of Independence yang diumumkan oleh 13 penduduk koloni Amerika ternyata terjadi di pertengahan atau bahkan di sela-sela terjadinya perang kemerdekaan yang melibatkan antara pasukan penduduk koloni menghadapi pasukan Inggris. Pada dasarnya terjadi perang kemerdekaan Amerika yang berlangsung sejak tahun 1775 sampai dengan tahun 1783. Jadi kita dapat melihat bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika tidak mengakhiri atau kemudian menjadi penanda berakhirnya revolusi Amerika, tetapi terjadi pada masa revolusi Amerika itu sendiri. Karena penanda kemerdekaan Amerika adalah kesepakatan yang ditandatangani antara Amerika dengan Inggris dalam perjanjian yang diselenggarakan di Paris, sehingga kemudian dikenal sebagai Perjanjian Paris. Nah, sekarang kita lihat Perang Kemerdekaan Amerika yang berlangsung sejak tahun 1775 sampai dengan tahun 1783. Sebenarnya sejak tahun 1781 Jenderal Inggris yang bernama Cornwallis ini telah menyatakan kalah. Menghadapi siapa? Menghadapi salah satu pimpinan pasukan penduduk koloni, yaitu George Washington. Tetapi kemudian masih terdapat perlawanan-perlawanan sporadis yang dilakukan antara pasukan Inggris menghadapi pasukan penduduk koloni. Yang harus kemudian kita garis bawahi juga bahwa pada dasarnya para penduduk koloni mendapatkan dukungan atau mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Di antaranya adalah dari Perancis, dari Spanyol, dan juga dari Belanda. Terutama Perancis, ketika kemudian Perancis mengutus salah seorang jenderal besarnya, yaitu Lafayette, untuk kemudian membantu penduduk koloni berperang menghadapi Inggris. Nanti dalam perkembangannya, tahun 1783 ditandatangani sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Paris. Apa isi dari Perjanjian Paris? Salah satunya adalah Inggris mengakui kemerdekaan
kemerdekaan Amerika. Kemudian Inggris menyerahkan daerah jajahan di Amerika kepada daerah koloni kecuali Kanada. Maka dengan penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 1783 berakhirlah peristiwa Revolusi Amerika yang secara resmi juga menandai kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson pembahasan materi revolusi-revolusi di dunia, di mana tadi kita telah membahas tentang peristiwa Revolusi Amerika. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!